Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita sampai di pembahasan poin keberapa, Bu? Poin kedua. Poin kedua terkait dengan intifa'ul haji, pemanfaatan haji oleh orang-orang yang memberikannya. Poin pertama sudah kita bahas, bahwa orang yang memberikan hadyu dibolehkan memakan sebagian dari dagingnya. Adapun hadyu yang diberikan karena denda, maka tidak boleh dimakan oleh si pemberinya sedikit pun, karena dia serupa dengan kafarah. Baik, selanjutnya di poin yang kedua beliau sampaikan boleh menaiki hadyu bagi orang yang memerlukannya. Tentu yang dimaksud adalah binatang hadyu yang memang boleh ditunggangi. Kalau kambing bisa ditunggangi, Ibu? Tidak bisa. Berarti ini yang dimaksud adalah unta. Kalau sapi mungkin bisa, tapi tidak lazim ya. Yang lazim itu unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya tentang menaiki hadyu, maka beliau bersabda, irkabha bil ma'ruf, naikilah hadyu itu dengan cara yang baik. Idza uljita ilaiha hatta tajida dhahran, apabila kamu memang memerlukannya sampai mendapatkan kendaraan yang lainnya. Ini mic-nya kenapa, Bu? Kemudian ada 3 catatan di sini. Pertama, tidak boleh memberikan sebagian hadyu itu sebagai upah bagi penjaga.
Ada yang bisa perbaiki, Ibu? Ada HP mungkin dekatnya. Cek. Tes. tes 1. Kita lanjut. Catatan pertama, tidak boleh memberikan sebagian dari hadyu itu sebagai upah bagi penjagal. Sebagai upah tidak boleh. Tapi kalau sebagai sedekah maka boleh. Jadi masih diperbolehkan menyedekahkan sebagian dari hadyu kepada si penjagal. Di samping dia juga diberi upah ya dari luar binatang tersebut. Ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk mengurusi unta hadyu beliau. Aku membagi-baginya kulitnya dan juga punuknya. Beliau juga menyuruhku untuk tidak memberi penjagal sedikit pun darinya. Dengan sabda Nabi, nahnu nu'tihi min indina. Kami akan memberi upah mereka dari sisi kami, maksudnya dengan harta kami, di luar dari binatang tersebut. Ya, binatang hadyu itu tidak boleh dijadikan sebagai upah penjagal. Kalau upah panitia sama, tidak boleh. Tidak boleh. Nahnu nu'tihi min indina. Kami akan memberi upah mereka itu dengan harta kami. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, apabila engkau tidak mempunyai cukup uang untuk membeli hadyu yang wajib, maka engkau diwajibkan berpuasa 3 hari pada waktu haji dan 7 hari ketika engkau sudah sampai ke negerimu. 3 hari saat berhaji dan 7 hari saat kita sudah di tanah air. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum tilka asyaratun kamilah." Kata Allah, maka siapa saja yang melakukan haji tamattu, yaitu umrah terlebih dahulu baru setelahnya berhaji, maka dia harus membayar hadyu yang mudah dia dapatkan. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkannya, maka dia harus berpuasa 3 hari pada waktu berhaji
dan 7 hari ketika kalian sudah pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Itulah 10 hari yang sempurna. Jelas ya dalam ayat ini. 3 hari puasa saat hari-hari haji. Kemudian 7 harinya saat sudah tiba di tanah air. Catatan ketiga, muncul pertanyaan. Kapan berpuasa 3 hari pada waktu haji itu? Pendapat yang kuat adalah bahwa para sahabat mengerjakan puasa itu pada hari-hari tasyrik. Pada hari-hari tasyrik. Kalau kita yang sedang tidak berhaji, boleh Bu puasa di situ? Tidak boleh. Ini sebagaimana yang dipahami dari hadis Abdullah bin Umar dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhum. Terdapat di Sahih Al-Bukhari. Disebutkan lam yurakhas fi ayyami tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadya. Tidak ada rukhsah untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadyu. Maksudnya yang tidak mampu memberi binatang hadyu, maka kewajibannya kan puasa 10 hari. 3 harinya di saat dia berhaji. Maka berarti ya akhir dari haji itu kapan? Tanggal 13 kan Ibu? Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Berarti itulah hari-hari haji. Maka dia berpuasanya pada hari-hari tasyrik. 11, 12, 13. Baik. Sebagian ulama berkata diperbolehkan melakukan puasa sebagai pengganti hadyu sejak berihram untuk umrah pada bulan haji. Nah, kalau di sini mulainya sejak berihram untuk umrah di bulan haji. Yang dimaksud adalah umrah tamattu. Berarti bisa dari Syawal. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ulama madhab Hanafi dan Hambali. Mereka menyatakan bahwa lebih disukai berpuasa itu pada tanggal 7 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, yakni hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ada sekian pendapat ya. Ada yang mengatakan di hari tasyrik 3 harinya itu. Ada yang mengatakan dimulai dari tanggal 7 Zulhijjah, 8, 9. Ada yang mengatakan boleh dari pertama berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji. Dari Imam Ahmad disunnahkan menjadikan hari puasa terakhir adalah hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 itu. Karena puasa Arafah untuk orang yang berhaji itu khilafus sunnah. Puasa Arafah untuk yang berhaji itu menyelisihi sunnah sebagaimana yang sudah dipaparkan. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Allamah Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, berarti pandangan Imam Ahmad ini dimulainya tanggal berapa? Pokoknya akhirnya tanggal 8. Berarti tanggal 6, 7, 8. Supaya nanti pas hari Arafah
itu tidak puasa. Begitu. Karena puasa pada hari Arafah bagi jemaah haji itu menyelisihi sunnah. Namun Syekh di sini punya pandangan juga yang lebih berhati-hati adalah mengerjakan puasa itu, yakni mengerjakan puasa pada 3 hari itu adalah di hari tasyrik. Karena tidak boleh menunda puasa sampai sesudah hari tasyrik. Jadi kalau sudah lewat dari hari tasyrik, ya berarti sudah bukan hari-hari haji lagi. Sedangkan kalimatnya kan salasati ayyamin fil haji. 3 hari pada hari-hari haji. Dan akhir daripada hari haji adalah akhir hari tasyrik, yakni tanggal 13. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah terkait dengan pembahasan ini sudah selesai. Berikutnya kita akan membahas tentang umroh. Ada yang mau berangkat umroh, Ibu? Ada yang mau berangkat umroh? Semuanya mau. Maunya kapan? Ada yang sudah punya jadwal? Jadwalnya banyak gitu, cuman tidak ada nama kita di situ. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan kita semua bisa berangkat haji dan umrah. Ya, kita belajar umrah sekarang. Semoga kalau selesai pembahasannya kita bisa berangkat. Tidak cukup amin ya, harus daftar. Definisinya, takrif dari umroh. Umroh itu lugatan secara bahasa ziarah. Umroh itu artinya ziarah. Orang kita nyebutnya ziarah. Apa ziarah itu, Bu? Ziarah itu berkunjung. Saya punya ringkasan tentang umroh ini. Sempat dicetak sama satu travel. Cuman punya satu, jadi nggak bisa dibagi-bagi. Baik. Kemudian makna yang kedua, umrah itu menyengaja pergi dan berkunjung ke tempat yang makmur. Makmur itu apa? Makmur sudah jadi bahasa kita kan? Makmur itu ramai. Ma'mur. Karena Ka'bah Baitillahil Haram pernah sepi enggak? Pernah sepi. Waktu Covid. Tapi secara umum tidak pernah sepi. 24 jam. Gitu kan? Baik. Disebut umroh karena memang ibadah ini bisa dikerjakan sepanjang umur manusia. Umroh dari kata umur. Dikatakan umroh karena dikerjakannya boleh sepanjang umur kita. Beda dengan haji, wajibnya satu kali. Kalau umroh bisa ya berulang-ulang kali.
Masya Allah. Ada yang rutin 3 bulan sekali berangkat. Ya. Saya pernah ketemu Ustadz dari Sumatera Selatan itu. Sama-sama bimbing umroh. Itu beliau 1 bulan bisa 2 kali, Bu. Ustadz tidak capek Kak Ustadz? Ya capek, tapi dinikmati saja. Ya, yang kasihan istri anak-anaknya ditinggal terus. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Itu 1 bulan bisa 2 kali. Jadi ini berangkat 9 sampai 12 hari. Nanti istirahat paling 3 hari, 4 hari di rumah. Nanti berangkat lagi. 1 bulan 2 kali. Masya Allah. Nah, yang paling sering itu ya pembimbing itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adapun secara syar'i, yang namanya umroh adalah menyengaja datang ke Ka'bah Baitullahil Haram untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan manasik umrah dengan kaifiat tertentu, yakni dengan ihram, dengan tawaf dan sa'i. Kalau umrah ada wukuf tidak, Ibu? Tidak ada. Ihram, tawaf dan sa'i. Baik. Tentang hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa umrah itu diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Sebagian ulama berpandangan bahwa umrah itu wajib marratan wahidatan fil umur. Wajib 1 kali seumur hidup. Dasarnya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah. Ini ada perintah. Kata kerja perintah. Wa atimmu. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kemudian dasar yang lainnya adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahasanya beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kaum wanita juga dibebani kewajiban berjihad?" Apa jawaban Nabi? "Na'am." Iya. "Alaihinna jihadun la qitala fihi." Mereka diwajibkan melakukan jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Jihad tapi tidak ada perang di dalamnya. Apa itu? Al-hajju wal umrah. Haji dan umrah. Maka dari zahir hadis ini, dari apa yang nampak dari hadis ini, menunjukkan bahwa umrah itu hukumnya wajib. Baik. Namun sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa umrah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemudian penulis mengatakan berdasarkan keadaan ini, maka tindakan yang lebih berhati-hati jelas mengerjakannya walaupun hanya sekali seumur hidup. Dan tidak meninggalkannya karena meremehkannya. Itu yang hati-hati, kerjakan walaupun satu kali. Karena kalau ternyata hukumnya wajib, selamat dari dosa. Kalau ternyata hukumnya sunnah, selamat dari kerugian. Kan begitu.
Karena orang yang tidak menjalankan sunnah hitungannya rugi, ya dapat pahala. Taib. Mengapa demikian? Usahakan ya kita bisa umroh walaupun sehari seumur hidup. Sekali. Tadi ngomong apa, Bu? Oh, sehari. Enggak 1 hari, paling 3 jam. Kalau sepi. Umrohnya kan sebentar aja, Ibu. Yang lama itu shoppingnya. Umrohnya mah 3 jam kalau tidak kredit. Ya. Berarti sehari selesai tidak? Selesai. Berarti sehari seumur hidup boleh? Boleh ungkapan itu? Boleh. Itu ini saja, pembelaan saja. Keceletot. Jadi 1 kali seumur hidup. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, karena amalan dengan dalil-dalil yang bernuansa wajib itu menjadikan orang yang mengerjakannya jelas akan lebih terjaga. Begitu. Jadi kalau ternyata iya hukumnya wajib dan Allah Maha tahu tentang itu, maka orang yang mengerjakannya walaupun sekali seumur hidupnya, maka berarti dia selamat dari dosa. Ya kan? Dan ini menurut ijma ulama. Di samping itu, orang yang mengamalkannya, melaksanakannya, walaupun sekali seumur hidup, merupakan bukti sikap keluar dari perselisihan yang akan panjang jika disebutkan. Begitu. Intinya apa? Terlepas dari silang pendapat di kalangan para ulama apakah wajib ataukah sunnah, maka berusahalah untuk mengerjakannya. Begitu. Kalau umroh kan insya Allah tidak ngantri, Ibu ya. Ibu kalau punya dana besok juga bisa berangkat. Gitu. Jadi usahakan pernah umroh. Rukun umroh. Rukun itu berarti sesuatu yang jika tidak ada maka tidak ada sesuatu itu. Ini yang harus ada pada umroh. Pertama, ihram. Pembahasan panjang lebarnya sudah pernah dibahas di mana? Di manasik haji. Baik. Kemudian tawaf. Tawaf itu artinya apa? Mengelilingi. Tawaf itu muterin. Mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu berjalan, ada berlari kecilnya. Bagi laki-laki atau perempuan? Bagi laki-laki, emak-emak nggak usah lari-lari. Ya. Di jarak berapa meter aja yang ada lampu hijau. Itu sa'i antara Safa dan Marwah. Siapa saja yang meninggalkan salah satu dari 3 rukun ini, maka ibadahnya tidak sempurna. Ya, tidak sah. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Wajib umrah. Hal-hal yang wajib dalam umrah ada 2. Pertama, berihram dari miqat. Berihram dari miqat. Ada berapa miqatnya, Ibu? Sudah pernah dibahas? Ada Dzulhulaifah yang disebut Bir Ali.
Bir Ali ini mikotnya penduduk Madinah atau yang datang dari arah Madinah. Ada Juhfah. Juhfah disebut Robi. Itu untuk negara Maroko, Mesir, Suriah. Itu ambil mikotnya dari Juhfah. 186 kilo dari Ka'bah. Kemudian ada Yalamlam. Yalamlam ini untuk orang-orang dari selatan, yakni penduduk Yaman atau orang-orang yang datang dari arah situ. Ada Qarnul Manazil yang sekarang disebut Wadi As-Sail. Itu untuk penduduk Najd. Najd itu wilayah timur Jazirah Arab. Ya, orang mana ini? Dammam, Bahrain, Qatar, Riyadh, Abu Dhabi, Dubai, atau siapapun yang datang dari arah situ. Kemudian Zatu Irq. Zatu Irq ini untuk penduduk Irak atau yang datang dari jalur itu. Semuanya jaraknya tidak terlalu jauh ya. Ada yang 100 kilo, ada yang 78 kilo, 120 kilo, ada yang 186. Yang paling jauh itu Bir Ali. Karena Bir Ali lebih dekat ke mana? Bir Ali lebih dekat ke Madinah. Itu jaraknya dari Ka'bah 400 kilo. 400 kilo itu Jakarta Semarang ya. Dari sini ke Samarinda berapa kilo? 200? 100-an Ibu. 100 kilo. Nah berarti 4 kalinya bolak-balik Balikpapan Samarinda. 400 kilo. Jadi paling jauhnya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pembahasan tentang umroh sudah dijelaskan pada bagian yang lalu, yakni tentang tata cara melaksanakan umroh waktu membahas haji tamattu. Berarti sudah dibahas ya. Masih ingat Ibu? Pokoknya seperti ada yang di kitab aja gitu ya. Baik. Gambaran umumnya gimana? Misalkan saya berangkat umroh, pesawatnya landing di Madinah. 2 hari di Madinah. Baik. Baru pengen umroh. Berarti ngambil mikotnya di mana? Di Bir Ali. Ya, di Bir Ali. Tidak jauh dari kota Madinah. Di situ mulai berihram, ya kan? Berihram itu ya mengenakan kain ihram bagi laki-laki. Kemudian mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan. Kalau udah sampai di mikot, labbaik Allahumma umratan. Nah, biasanya mandi-mandinya, sunah-sunahnya dikerjakan sebelum berangkat di hotel masing-masing. Gitu ya. Nanti datang ke situ, ya silahkan mau sholat dulu, ada keutamaan di situ untuk sholat. Kalaupun mau langsung tidak ada masalah. Labbaik Allahumma umratan. Kemudian mengucapkan kalimat apa Bu? Bukan, sebelum itu.
Fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ini ketika kita khawatir tidak bisa menyempurnakan manasik. Fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Habis itu banyakin talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita melihat Ka'bah. Jadi sebelum kita melihat Ka'bah, maka terus dianjurkan. Laki-laki sunahnya dikeraskan, perempuan tidak usah keras-keras, suaranya lirih. Baru kemudian tawaf, wudu dulu sebelum tawaf. Kemudian menuju sudut Hajar Aswad. Laki-laki melakukan ittiba, pundak kanannya dibuka, begitu kan? Mulai start dari Hajar Aswad. Ya, di situ ada lampu neon sebelah kanan. Ya. Habis itu nyentuh Hajar Aswad dengan tangan kanan dan menciumnya. Disentuh, dicium. Apanya dicium? Disentuh dan dicium. Yang dicium apanya? Hajar Aswadnya. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, disentuh saja dengan tangan kanan, lalu mencium tangannya. Bisanya nyentuh saja, nggak bisa mencium, ya disentuh saja. Setelah itu dicium tangannya. Jika tidak mampu juga, cukup berisyarat dengan tangannya tanpa mencium. Kalau berisyarat itu tanpa mencium. Sambil ngucapin bismillahi Allahu Akbar. 3 putaran pertama bagi laki-laki disunahkan romal, berlari kecil. Ya, sisanya berjalan biasa. 4 putaran berikutnya. Lari juga, lari kecil ini bagi yang memungkinkan. Kalau kredit, ya jangan lari-lari kecil. Cukup berjalan saja. Tidak ada bacaan khusus ketika tawaf. Yang ada adalah dari dari sudut Yamani sampai rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Itu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pastikan di putaran terakhir, putaran ke-7, kita sampai di garis Hajar Aswad. Pastikan itu. Karena kalau tidak sampai situ berarti tidak tuju. Ada orang 1/4 lagi nyampai garis Hajar Aswad sudah melipir. Ini tidak boleh. Harus sampai di garis Hajar Aswad. Karena start dan finish di situ. Ketika di putaran ke-7 terakhir, berisyarat lagi tidak Ibu? Berisyarat lagi tidak ke Hajar Aswad? Ini misalkan 1 meter lagi ke garis Hajar Aswad, putaran terakhir ke-7. Setelah nyampe garis, melambai lagi tidak? Berisyarat lagi tidak? Mana Ibu umroh? Ada Ibu umroh di sini? Melambai lagi tidak? Tidak usah melambai. Kenapa, Bu? Kan udah selesai. Melambai itu tanda mulai. Kan udah selesai 7. Tidak usah dadah-dadah lagi. Baik. Habis itu kemana? Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Bagi laki-laki kembali menutup pundak kanannya. Jangan iddiba terus. Kasih tahu kalau sama suaminya, Mas, itu nah kain ihramnya tutupkan lagi. Gitu ya.
Ketika menuju makam Ibrahim, baca firman Allah surat Al-Baqarah 125, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Setelah itu salatlah 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ustaz, susah di situ teh membludak banyak orang. Ya, yang penting searah. Cari yang searahnya. Susah juga, boleh sholat di mana saja. Gitu ya. Habis itu ngapain? Menuju ke air Zam-Zam, ke sumur Zam-Zam. Tidak usah cari-cari sumurnya, sudah tidak ada. Di bawah dia. Di situ ada keran-keran Zam-Zam. Ya, silahkan minum. Tidak usah banyak-banyak, Ibu. Karena masih ada rentetan berikutnya. Kalau banyak-banyak nanti pipis terus, apalagi di musim dingin. Gitu ya. Dan kalau mau pipis kan jauh, bisa ketinggalan. Makanya sewajarnya saja, secukupnya saja. Gitu kan? Kemudian dituangkan Zam-Zam itu ke atas kepalanya. Boleh juga berdoa. Sambil berdoa, ada doa dari sahabat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Atau doa apapun terserah. Yang belum nikah minta jodoh silahkan. Ya, yang sudah nikah pengen lagi, gitu ya. Minta lagi ya silahkan. Gitu ya. Makanya kadang istri itu dengerin doa suaminya. Ya. Tadi kamu doa apa, Mas? Ya diinterogasi doanya. Taib. Habis itu kemana, Bu? Ke Hajar Aswad lagi. Mengusap, mencium. Ya. Atau ngusap saja, dicium tangannya. Kalau tidak bisa, cuman berisyarat boleh. Tapi ini ditinggalkan juga nggak apa-apa, gitu ya. Taib. Berikutnya sa'i. Berarti menuju ke mana? Ke Bukit Sofa dulu, karena kita startnya dari Sofa. Ketika sudah dekat Sofa, baca apa? Kan agak nanjak tuh, Bu. Inna Sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai di Bukit Sofa, ya ngapain? Ngapain, Bu? Kan sudah ini murojaah saja. Menghadap ke Ka'bah. Cari Ka'bahnya sebelah mana. Itu nyudut ke sebelah kiri ya kalau di Sofa. Kalau di Marwah nyudut ke sebelah kanan. Taib. Hadapkan diri kita ke arah Ka'bah. Ngapain di situ? Tadi inna Sofa wal Marwata min syairillah ketika menuju. Kemudian juga baca kalimat Abda'u bima bada Allahu bih. Itu ya. Baru setelah itu ngadep Ka'bah, silakan berdoa. Ada zikir yang ditentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah ini bisa dibaca 3 kali langsung. Habis itu silahkan terserah berdoa sepanjang mungkin. Boleh juga doanya itu di sela-sela zikir tadi. Dibaca sekali baru diselingi doa. Baca lagi sekali, selingi lagi doa. Dan terakhir yang ketiga dibaca lagi zikir tadi. Habis itu turun. Turun kemana? Turun menuju Bukit Marwah. Berapa putaran, Bu?
7. Berarti finish kita nanti di mana? Di Safa atau Marwa? Finishnya di, iya kah? Safa kali. Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa. 7 kalinya di mana? Pasti di Marwa. Karena Marwa itu pasti hitungannya ganjil, Safa itu pasti hitungannya genap. Paham? Ya tidak Ibu? Ini kan setar dari Safa. Berarti kalau nyampe di Marwa 1. Jalan lagi turun, naik lagi ke Safa 2. Safa turun lagi, jalan lagi ke Marwa 3. Berarti patokannya yang ganjil pasti di Marwa, yang genap pasti di Safa. 7 ganjil atau genap? Ganjil, berarti kita finish di mana? Di Marwa. Itu jarak Safa Marwa itu 405 meter. Kalau dikali 7 putaran 2 kilo 835 meter. Sedikit lagi 3 kilo. Nah, yang mau umroh harus banyaklah latihan. 3 kilo kuat Ibu jalan 3 kilo? Masya Allah. Yang biasa jogging pasti enteng aja. Gitu ya. Baik. Kalau yang biasa rebahan, nah itu susah. Rebahan sambil ngemil. Baik. Ibu yang dirahmati Allah. Di Bukit Marwa lakukan hal yang sama sebagaimana yang kita lakukan di Bukit Safa. Nah, ketika berjalan menuju Safa Marwa atau Marwa Safa, itu ada neon hijau. Nah, disitulah itu tidak jauh dari Bukit Safa ya, lebih dekat ke Bukit Safa. Di situ bagi laki-laki berlari kecil, bukan lari sprint. Gitu ya. Berlari kecil sambil mengucapkan Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Duh, jadi pengen umroh ini. Ya. Baik. Nanti jalan lagi biasa. Tidak ada bacaan khusus di situ. Boleh mau zikir, yang penting jangan ngelamun, gitu ya. Jangan ngelamunin hutang, gitu kan. Barakallahu fikum. Ya. Pokoknya zikir, baca Quran silahkan, gitu ya. Muhasabah silahkan. Nanti di Bukit Marwa lakukan hal yang sama. Nanti dari Marwa ke Safa di lampu hijau lagi lakukan hal yang sama, lari kecil sambil mengucapkan doa tadi, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyakin doa ketika sa'i, tidak ada masalah. Banyakin sholawat, ya, muhasabah, istighfar, taubat. Nah, nanti kita finish di Bukit Marwa. Ya, ketika finish ngadep lagi ke Ka'bah tidak? Ketika finish di Marwa putaran ke-7 ngadep lagi ke Ka'bah tidak? Tidak, langsung saja melipir keluar. Langsung melipir keluar. Berarti selesai rangkaiannya. Tinggal satu lagi, tahallul. Bagi laki-laki ya silahkan. Di situ di pintu masjid sudah banyak itu calo tukang cukur. Ya. Ya, sabah. 7 real, di saya 7 real. Majmu'ah lebih sedikit lagi. Itu calonnya sudah banyak itu. Itu Ibu ya. Ibu-ibu dicukurnya di mana? Di hotelnya masing-masing. Ya, karena tidak ada tukang cukur wanita di situ. Ada yang suka bawa gunting itu ya, anak-anak kecil. Nanti ngasih berapa real, enggak usah, gitu ya.
Jadi karena itu kan di jalanan umum gitu ya. Sedangkan ada rambut yang harus digunting. Rambut itu aurat. Maka di hotel saja. Laki-laki yang afdal adalah al-halaq. Halaq itu gundur rambut plontos, ya. Boleh juga taksir. Taksir itu pendek merata, ya, atau orang kita nyebutnya cepak. Kalau perempuan caranya kumpulkan semua rambutnya, kemudian ujungnya digenggam, potong seukuran ruas jari. Berarti ya 3 cm saja cukup. 3 cm seukuran ruas jari kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Nah, itu sedikit murojaah manasik umrah. Semoga kita bisa umrah. Umrah bareng Ibu, ya. Majelis Taklim apa ini? FSOG gitu. Membuka pendaftaran umrah gitu ya. Barakallahu fiikum. Baik Ibu, sampai di sini. Nanti ada pembahasan fadilah umrah. Ini kita bahas nanti saja. Baik Ibu, saya izin sampai di sini saja dulu. Qadarullah suaranya kambuh lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.